Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Paneh, saya dari kelas 11 Al-Ghazali. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai vektor 1 dan vektor 2 di pelajaran fisika. Berikut penjelasannya. Oke, pertama kita mulai dari vektor 1. Pertama, apa itu vektor? Dalam ilmu fisika, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor direpresentasikan dalam notasi khusus untuk membedakannya dari besaran skalar. Terdapat dua metode umum untuk menuliskan notasi vektor, yaitu menggunakan tanda panah atau menggandakan huruf. Saya pertama akan menggunakan contoh dari tanda panah. Jika gambarnya seperti ini, maka nilainya positif. Tapi kalau gambarnya seperti ini, ini nilainya negatif ataupun seperti ini. Contohnya misalnya saya berikan contoh soal ya. Contoh soal, terdapat gambar garis A, ini garis A, ini garis B, ini garis C. Maka cara nyari nilainya itu A ditambah B ditambah C. Kenapa? Karena dia tanda panahnya itu tidak melawan arah, dia selalu satu arah seperti ini ya, kan selalu satu arah, dia tidak melawan arah, maka nilainya tinggal cari ditambah. Tapi kalau misalnya tanda panah seperti ini, misalnya ini A, sini B, sini C, maka ini bisa kayak ini nilainya, A ditambah B dikurang C. Kenapa dikurang C? Sebab dia tengok tanda panah ini ada bertemu, dia melawan arah, jadi C minus. A sama B satu arah, jadi juga bisa jadi seperti ini, dipindahkan, ini sama dengan 0. A tambah B sama dengan C. Kita sekarang coba lihat contoh soal yang ada di buku paket halaman 1. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan 30 vektor setitik tangkap, yaitu V1, V2, dan V3. Vektor-vektor ini digambarkan dalam sistem kotak-kotak, di mana setiap kotak mempresentasikan satu satuan vektor. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan besaran resultan dari ketiga vektor tersebut dalam satuan vektor. Kita disuruh mencari resultan, yang dimana rumus resultan itu ialah R sama dengan akar sigma V X kuadrat ditambah sigma V Y kuadrat. Pertanyaannya ialah dimana kita dapat mencari sigma Fx sama sigma Vy. Berikut jalannya. Pertama kita cari dulu sigma Vx. Pertama kita harus melihat dari sumbu X nya dulu, sumbu X. Kita lihat soalnya, dari mana sumbu X ini? Sumbu X itu yang lurus vertikal seperti ini, dia mereng, tidak tegak. Kalau huruf Y, sumbu Y itu dia tegak, tegak seperti ini. Pertama kita cari sumbu X nya. Pertama X pertama itu ada di sini. Di sini berarti X nya ada misalnya di 3 cm. Jadi kita bikin V1 X sama dengan 3 pertama. Yang kedua, terus kita cari X yang kedua, dia ada di sini. Kita hitung berapa X nya, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Sama kayak V pertama, 3 kotak juga. Jadi kita bikin V2 X nya 3. Terus kita lihat X yang terakhir, dia naik ke atas, dia tidak termasuk X
sumbu X, berarti X yang ketiga 0. Terus kita cari sigmanya, rata-ratanya. Ada 6 ya, 3 kali salah. Oke, kita cari sigma fx nya itu. Kita tambahkan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kita tambahkan 3 tambah 3 tambah 0, itu sama dengan 6. Sekarang kita cari ini sumbu X ya, ini sumbu X. Sekarang kita cari sumbu Y nya. Kita lihat di gambar ini, sumbu Y itu ingat yang berdiri. Berarti kita lihat dari V pertama ada di barisan pertama, di kotak pertama. Berarti V1Y sama dengan 1. Kita lihat V yang kedua. V kedua ada di sini, kita hitung ya, 1 2 3 4 5, ada 5 kotak, berarti V2 nya 5. Oke, maaf tadi ada salah, V3 nya itu bukan 4 melainkan 2. Kenapa? Karena kita lihat tanda panah di sini di kotak kedua, berarti di sini seharusnya 2. Nah, jadi 1 tambah 5, 1 tambah 2 tambah 5, hasilnya 8. Nah, kita sudah dapatkan sigma fy sama sigma fx. Sekarang kita cari gaya resultannya ya. Apa tadi rumusnya? Ini rumusnya tadi. Akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Maka kita masukkan berapa nilai sigma fx kuadrat. Nah, nilai sigma fx nya 6, berarti sini akar 6 kuadrat ditambah sigma fy berapa, 8 kuadrat. Kita tambahkan 6 kuadrat 36 tambah 8 kuadrat 64, berarti hasil 36 tambah 64 100. Akar 100 itu 10. Nah, maka kita dapat jawabannya ialah 10. Itu opsi B. Oke, sekarang kita lanjut ke vektor 2. Vektor 2 itu membahas tentang perkalian vektor. Perkalian vektor itu terbagi menjadi 2. Ada perkalian titik dot dan juga perkalian silang cross. Misal, saya langsung kasih contoh saja ya, biar lebih gampang. Kita pakai yang perkalian dot ya. Yang pertama perkalian dot. Ini lambang dot, ini titik besar. Contoh, ada A, nilainya itu ada 5i dikurang 3j ditambah 6k. Nilai B nya itu ada 2i ditambah 4j ditambah 3k. Nah, misalnya kita disuruh nyari A dot B. A dot B itu sama dengan B dot A ya. Kalau di cross ini nggak bisa. Misalnya A cross B sama dengan B cross A, itu nggak bisa. Kalau dot bisa. Oke, langsung aja kita cari. Kan misalnya kita cari yang B dot A ya. Ini tinggal langsung kita kalikan aja. B kali atas semua. Ini kali atas. Ini kali atas. Jadi 2 kali 5 I tambah 4 dikali min 3J ditambah 3 kali 6K. Berhubung ini tidak usah pakai nilai, kita bisa hapus saja sih. Kalau yang di dot, kita langsung cari satuannya saja. Jadi 2 kali 5 10 ditambah 4 kali 3 min 12 ditambah 6 kali 6 3 kali 6 18. 10 ditambah min 12 itu min 2 ditambah 18, min 2 tambah 18 itu 16. Kita dapat ini A dot B. Sekarang kita lanjut ke cross.
lambangnya seperti kalau cross. Misal kita pakai contoh soal yang ini aja ya, misalnya cross, misalnya A cross B. Ini agak berbeda caranya. A cross B ini tidak sama dengan B cross A. Ini nggak bisa ya, tidak sama dengan, sebab nilainya berbeda. Kita lanjut aja ya. A cross B sama dengan, kita langsung tulis IJK di sini biar lebih gampang. Kita lihat I di sini ada 5, ada 2. J-nya ada -3, ada +4. K-nya ada 6, ada 3. Oke, caranya yang pertama ialah kita harus nulis ulang I-nya lagi di samping K, tapi pakai garis biar memisahkan. Kita tulis lagi ulang I-nya, kita tulis ulang nilainya 5 sama 2. Misal kita mau cari I, kita harus tutup yang I, kita kalikan J sama K, dikali silang ya. Jadi misalnya A cross B sama dengan, kita buka kurung ya, -3 dikali 3 -9 dikali ya, dikurang ya, ingat ini selalu rumusnya dikurang 4 kali 6 24, kurung, itu tutup kurung, baru tambah ini nilai I ya, soal kita tutup I berarti ini nilai I, tambah. Sekarang kita nyari nilai J, kalau nyari J K kali I. Oke, berarti 6 kali 2 12 dikurang 3 kali 5 15, ini J, tambah. Sekarang kita cari nilai K, kita tutup K berarti I kali J, 5 kali 4 20 dikurang 2 dikali 6 2 dikali -3, -6 ya, -6 mas pakai kurung lagi ya kalau coba kurung. Oke, nah sekarang tinggal kita kurangin aja, -9 dikurang 24, ini minus berapa, kita hitung dulu, 24 tambah 9, 33 ya, 33 I ditambah 12 kurang 15 ini -3 ya, J ditambah 20, gara-gara cuma min jadi positif dia, 20 tambah 6 26 K. Maka nilainya udah saya tulis nilainya -33 I ditambah -3 J tambah 26 K. Siap, ini hasilnya. Oke, sekian dari penjelasan saya vektor 1 dan vektor 2. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.